Di dunia ini terdapat beberapa tempat misterius dan keberadaannya dirahasiakan. Tempat misterius ini bahkan tertulis dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Pulau tempat Dajjal dikurung. Di ajaran agama Islam, Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Namun, lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang tahu karena begitu minimnya informasi. Beberapa pendapat yang mengatakan, jika Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang terletak di Samudera Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Namun, hal ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga banyak ulama tidak setuju. Namun demikian, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani keberadaan Dajjal sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat menurut beberapa ahli tafsir merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya walau hanya satu tegukan saja, maka hidupnya akan abadi. Beberapa hikayat menyebutkan setelah Allah SWT menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian yang terkenal itu. Namun demikian, sampai saat ini tidak diketahui pasti lokasi Ainul Hayat. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam diyakini sebagai makhluk yang keluar saat akhir zaman atau setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj hingga saat ini masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, penulis dan peneliti meyakini jika tembok China dibangun Nabi Zulkarnain. Ia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam sebuah buku. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok raksasa China. Tembok China terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Tembok China dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memimpin China, diantaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain pun menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jabal Ka'af dikisahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pulang dari perjalanan Isra, Miraj, ia melihat gunung Jabal Ka'af, di mana terlihat pemandangan yang sangat indah. Sinar biru yang membelah angkasa, membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan itu. Nabi pun akhirnya mengajak malaikat Jibril menuju tempat yang menakjubkan tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Jabal Ka'af diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya, hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui orang-orang. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Ka'af diabadikan pada sebuah surat Qas-Ka'af, 1, Ka'af demi Al-Quran yang sangat mulia. Namun demikian, tak ada satu orang pun yang mengetahui